Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niko Mangai Juliana dengan NIM 22085610046 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu protokol yang terdapat pada application layer TCP/IP, yaitu protokol SSH atau Secure Shell. Oke, adapun topik pembahasan yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai sejarah dan juga definisi dari SSH, yang kedua mengenai bagian-bagian dari SSH, yang ketiga mengenai teknologi enskripsi pada SSH, yang keempat mengenai komponen dari SSH, yang kelima mengenai cara kerja SSH, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengenai fitur dan juga keunggulan dari SSH. Oke, kita langsung lanjut ke materi dan juga sejarah dari SSH. Sebelumnya, apa sih itu SSH? Nah, SSH atau Secure Shell adalah protokol jaringan yang berada di layar aplikasi pada TCP/IP Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yang memfasilitasi sistem komunikasi yang aman di antara dua sistem yang menggunakan arsitektur client-server dengan kerahasiaan data melalui teknik enskripsi dan deskripsi yang dilakukan secara otomatis di dalam koneksinya. Nah, untuk menggunakan SSH sendiri dibutuhkan autentifikasi user berupa kunci umum dan juga password yang terenkripsi. Bagaimana sih sejarah dari SSH ini? Nah, SSH awalnya dikembangkan tahun 1995 dengan tujuan mengembangkan solusi yang dapat digunakan untuk login dari jarak jauh, dan juga SSH dirancang untuk menggantikan Telnet dan juga FTP. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang kedua mengenai bagian-bagian dari SSH. Nah, secara garis besar, SSH itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada Transport Layer Protocol atau SSH Trans yang menyediakan server autentifikasi dan integritas, di mana pada transport layer akan berjalan pada TCP/IP connection. Lalu ada juga User Authentication Protocol atau SSH User Out yang memberikan autentifikasi client-side user ke server. Dan yang ketiga itu ada The Connection Protocol atau SSH Connect yang merupakan multiplexer tunnel yang telah dienkripsi ke dalam beberapa logical channel yang berjalan pada User Authentication Protocol. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai teknologi dari enskripsi SSH. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, SSH menggunakan beberapa teknologi enskripsi untuk memastikan keamanan datanya. Adapun teknologi enskripsi yang digunakan pada SSH, yang pertama itu ada enskripsi simetris, di mana enskripsi simetris merupakan enskripsi yang menggunakan satu atau sepasang kunci yang sama untuk mengeskripsi atau mendeskripsi pesan. Contoh algoritma enskripsi simetris yang digunakan pada SSH adalah Advanced Encryption Standard atau AES, dan juga ada enskripsi asimetris, di mana enskripsi asimetris merupakan enskripsi yang menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci private, untuk mengeskripsi dan juga mendeskripsi data yang dikirimkan melalui jaringan. Nah, contoh algoritma enskripsi asimetris yang digunakan oleh SSH adalah Reverse Samir Adleman atau RSA. Lalu yang terakhir itu ada hashing yang digunakan untuk memastikan integritas data yang dikirimkan melalui jaringan. Contoh algoritma hashing yang digunakan oleh SSH adalah Secure Hash Algoritma 2 atau SHA-2. Oke, selain itu, sebenarnya SSH juga mendukung beberapa protokol enskripsi secret key seperti DES, Triple DES, IDE, dan Blowfish untuk membantu memastikan privacy dari keseluruhan komunikasi dimulai dari username dan juga password awalnya. Oke, setelah kita tahu nih teknologi enkripsi yang digunakan pada SSH, kita langsung lanjut mengenai komponen dari SSH. Nah, SSH sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu SSH Client yang merupakan perangkat atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna untuk menginisiasi koneksi SSH ke server jarak jauh. Dan SSH Client ini dapat berupa perangkat lunak seperti OpenSearch atau OpenSSH atau aplikasi SSH pada perangkat keras. Yang kedua itu ada SSH Server, yaitu perangkat atau aplikasi yang berjalan
pada server jarak jauh dan menerima koneksi SSH dari klien, di mana SSH server ini bertanggung jawab untuk mengautentifikasi pengguna dan memberikan akses ke dalam sistem. Oke, setelah itu kita akan membahas mengenai cara kerja dari SSH. Nah, adapun cara kerja dari SSH dapat dilihat seperti gambar, yaitu yang pertama akan dilakukan koneksi inisiasi, di mana seorang pengguna atau administrator sistem akan menginisiasi koneksi SSH dengan memasukkan alamat IP atau nama host server yang ingin diakses bersamaan dengan informasi autentifikasi seperti nama pengguna dan juga kata sandi atau kunci publiknya. Nah, setelah koneksi SSH berhasil dibuat, maka server akan meminta autentifikasi pengguna seperti kata sandi yang sesuai atau dengan metode autentifikasi lainnya. Oke, setelah itu, maka akan dilakukan enskripsi koneksi, di mana setelah pengguna berhasil diautentifikasi, koneksi SSH akan dienkripsi. Hal ini berarti bahwa semua data yang dikirim antara pengguna dan juga server akan dienkripsi sehingga sulit untuk disadap oleh pihak ketiga. Baik, selanjutnya ada juga interaksi dengan server, di mana setelah koneksi aman dibuat, maka pengguna dapat berinteraksi dengan server jarak jauh seperti jika mereka berada di depan komputer server itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada penutupan koneksi, di mana setelah pengguna selesai dengan sesi SSH-nya, mereka dapat menutup koneksi dengan aman dan juga dapat mengakhiri dan menghentikan enkripsinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur dan juga keunggulan dari SSH ini. Nah, yang pertama itu ada enskripsi data, di mana SSH dapat menginskripsi data yang dikirim antara klien dan juga server sehingga mencegah pembacaan oleh pihak yang tidak sah. Contohnya saat mengirim kata sandi atau perintah, data tersebut dienkripsi sehingga tidak dapat disadap. Yang kedua itu ada autentikasi yang kuat, di mana SSH mendukung autentifikasi yang kuat seperti autentifikasi berbasis kunci publik. Misalnya, hanya pengguna yang memiliki kunci pribadi yang cocok dengan kunci publik di server yang dapat mengaksesnya. Yang ketiga itu ada port forwarding yang memungkinkan pengalihan lalu lintas dari port lokal ke port jarak jauh. Nah, yang keempat itu ada akses remote, di mana SSH digunakan untuk mengakses dan mengelola sistem jarak jauh. Contohnya, SSH dapat menjalankan perintah pada server seperti mengunggah ataupun mengunduh file dan melakukan tugas administrasi dari lokasi yang berbeda. Oke, selanjutnya ada juga SSH File Transfer Protocol, di mana SSH menyediakan protokol SFTP untuk transfer file yang aman. Dan ada juga logging dan juga auditing, di mana pada SSH akan dicatat dan juga diaudit aktivitas pengguna untuk tujuan keamanan dan juga pemantauan. Contohnya, seorang administrator dapat melacak siapa yang masuk pada server, kapan, serta aktivitas apa yang dilakukan. Oke, dan yang terakhir itu ada konfigurasi yang fleksibel, di mana pada SSH memiliki banyak opsi konfigurasi yang memungkinkan administrator untuk menyesuaikan keamanan dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Contohnya, mengatur batasan akses dan juga menonaktifkan autentifikasi berbasis kata sandi. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.